Jika ada pertanyaan, siapakah pemain keturunan saat ini yang paling lama menjalani proses naturalisasi? Maka akan muncul satu nama yang tentunya patut kita banggakan bersama. Nama itu tak lain dan tak bukan adalah Sandy Walsh, seorang pria yang lahir di Brussels, Belgia, yang memiliki darah keturunan Irlandia Inggris, Indonesia Belanda, dan Belanda Swiss. Kini ia menginjak usia 29 tahun dan tengah memperkuat klub asal Belgia KV Mechelen. Tak berlebihan memang jika kita menyebut nama Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang paling lama menjalani proses naturalisasinya di era sekarang ini. Perlu diketahui bahwa penantian Sandy Walsh untuk bisa membela timnas Indonesia membutuhkan waktu setidaknya sampai 7 tahun lamanya. Berbeda dengan pemain-pemain lainnya, layaknya Jay Etzas, Calvin Verdon, Maes Hilger, dan Eliano Reigers yang tak butuh waktu lama dalam menjalani proses naturalisasinya. Sebuah kesetiaan dalam penantian yang patut kita acungi jempol dari seorang Sandy Walsh. Tertarik dengan cerita bagaimana kesetiaan seorang Sandy Walsh? Mari kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, please klik tombol like dan subscribe serta aktifkan notifikasinya agar channel ini bisa semakin berkembang dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputar pemain timnas Indonesia. Terima kasih. Dalam ceritanya, saat Sandy Walsh mengobrol dengan kakeknya, ia sempat mendapatkan sebuah pesan dari sang kakak. Jika kelak ia tidak dipanggil untuk memperkuat timnas senior Belanda, maka ia harus memperkuat timnas senior Indonesia. Begitulah kira-kira bunyi pesan tersebut. Diketahui bahwa Sandy Walsh pernah memperkuat timnas Belanda dalam berbagai kelompok umur, mulai dari U15, U16, U17, U18, U19, dan U20. Namun, saat usianya menginjak 20 tahun ke atas, ia tak sekalipun dipanggil untuk membela timnas senior Belanda. Ia pun kembali teringat pesan sang kakak bahwa pilihan selanjutnya adalah harus membela timnas Indonesia. Pesan yang selalu ia jaga dan pegang dengan teguh. Bahkan di saat datang tawaran dari Irlandia untuk memperkuat timnasnya, Sandy Walsh dengan tegas menolak tawaran itu demi pesan sang kakak. Tawaran yang tidak main-main datang dari negara sekelas Irlandia, negara yang cukup kuat dengan budaya sepak bolanya dan sering bermain di Piala Euro. Berani ia tolak. Ia pun lebih memilih menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Sandy Walsh mengabaikan kesempatan mentas di panggung semegah Euro, sebuah keteguhan hati yang sangat mengagumkan. Bagaimana tidak? Sepak bola Eropa saat ini adalah kiblat sepak bola dunia. Maka tampil di Piala Euro adalah sebuah impian bagi banyak pemain yang berasal dari Eropa dan merupakan ajang terbaik untuk menunjukkan kemampuannya serta bisa menaikkan karir sepak bola bagi seorang pemain. Namun, Sandy Walsh tak bergeming. Di saat para pemain asal Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan mentas di Euro, ia justru tak tertarik dan mengabaikan kesempatan itu. Ia tetap setia menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Timnas yang kala itu berada di ranking 170-an FIFA. Timnas yang tak lolos Piala Asia dan bahkan kesulitan bersaing di Piala AFF. Kisah bermula saat Sandy Walsh berhasil membawa RK Siegen tembus ke babak perempat final Liga Eropa tahun 2017. Namanya masuk dalam berita sepak bola dan menyebutkannya sebagai pemain keturunan Indonesia yang berpartisipasi di perempat final Liga Eropa. Merasa terhormat, kecintaan terhadap Indonesia pun kian membara. Bak gayung bersambut, 2 tahun setelahnya, Sandy Walsh akhirnya dihubungi oleh pelatih timnas saat itu, yakni Simon McManamy melalui DM di Instagram pribadinya. Tak berpikir lama, Sandy pun langsung menjadwalkan penerbangan ke Jakarta untuk menemui Simon McManamy dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan kepada PSSI. Setibanya di Jakarta, ia pun langsung bertemu dengan Ketum PSSI yang kala itu masih dipegang oleh Pak Edi Rahmayadi yang memasuki masa-masa akhir jabatannya. Karena berkas dari Sandy Walsh dirasa belum lengkap, maka ia pun kembali ke Belgia sembari mengurus sendiri berkas-berkas yang masih kurang. Ia mondar-mandir ke kedutaan besar Belanda yang ada di Belgia.
Di sisi lain, carut-marut kepengurusan dalam PSSI kala itu juga ikut menghambat keberlangsungan proses naturalisasinya. Yang mana pada bulan November tahun 2019, PSSI menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB yang menghasilkan kesepakatan bahwa Ketum Edi Rahmayadi yang seharusnya menjabat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 harus digantikan oleh ketum yang baru, yakni Muhammad Iryawan atau Pak Iwan Bule. Hal ini makin diperparah dengan hasil minor timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Shimon McManamy yang gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Hasil yang membuat Coach Shimon akhirnya dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Sandy Walsh pun akhirnya kehilangan kontaknya dengan PSSI, namun cinta dan kesetiaannya tetap tak berkurang sedikit pun terhadap Indonesia. Keinginannya untuk membela timnas Indonesia pun akhirnya kembali menemui jalannya. Kala itu PSSI yang telah berganti kepengurusan dan diketuai Iwan Bule berhasil mengontrak pelatih baru, yakni Coach Shin Tae-yeon pada bulan Desember tahun 2019. Dan akhirnya di pertengahan tahun 2020 STY melalui asistennya menghubungi kembali Sandy Walsh untuk menanyakan apakah dirinya masih berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Tak banyak berpikir, ia pun langsung menerima tawaran dari STY tersebut. Penantian panjang dan perjuangan dalam menjaga keteguhan hatinya pun akhirnya terbayar sudah. Pada bulan November tahun 2022, Sandy Walsh akhirnya disumpah WNA dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Kisah kesetiaan dan keteguhan hati seorang Sandy Walsh dalam memegang teguh janjinya kepada sang kakak dan kecintaannya terhadap timnas Indonesia sungguh sangat menyentuh hati. Rela mengabaikan kesempatan mentas di Piala Euro bersama Irlandia dan pengorbanan waktu mengurus berkas-berkas naturalisasinya hingga akhirnya resmi bisa membela timnas Indonesia. Rasanya tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai kesetiaan sejati seorang pesepak bola. Jika kita berbicara tentang kesetiaan pemain keturunan kepada timnas Indonesia, maka kesetiaan itu bernama Sandy Walsh. Seorang pesepak bola sejati yang jika ditanya apa tujuannya bermain sepak bola, maka ia pasti akan menjawab ingin menjadi seorang legenda. Ya, legenda dalam sepak bola. Itu pula lah yang Sandy Walsh ucapkan. And us going to the World Cup and we want to become legends. We want to become history makers. Menurut kalian bagaimana guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar. See you.